Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes, apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertai ya, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan, amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ya. Di kesempatan kali ini mengambil sebuah tema bagaimana perasaan dia padamu hari ini. Ya, judul ini direquest sahabat kita, supaya di reading, tolong dong deh di reading itu. Oke, siapa yang ingin request judul silahkan ya. Bisa melalui komentar, bisa langsung ke WA Gondes ya. Tapi general reading ya sifatnya ya. Jadi kita upload gitu. Oke, sekarang Gondes akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Fokus. Ini adalah general reading, jadi mohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini karena bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi yang disahabat semua ya. Kalau tidak resonate, jadikan ini hiburan atau ambil manfaatnya atau sebagai pembelajaran. Ya. Kalau yang resonate tapi kurang detail, silakan personal reading. Nomor WA sudah Gondes lampirkan di setiap video ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Ada demands, emosi, amarah. Mempertimbangkan. Berbagi kasih dengan yang lain. Untuk bersikap lebih santai. Ini perasaan dia ya. Ini yang ada di pikiran dia sekarang. Bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Santai, lebih santai. Walaupun ada emosi yang dia pendam ya, tapi dia sudah mengerti ya. Mungkin ada yang sebagian merasa diselingkuhin ya, merasa diselingkuhin ya. Bilangnya cinta ke kamu, bukan ini kamu ya. Dia merasa diselingkuhin sama kamu. Bilangnya kamu cinta sama dia, tetapi kamu punya yang lain, seperti itu. Ya, ada sebagian yang memang diselingkuhin kayak gitu. Ya. Terus perasaan dia bagaimana, Des? Santai dia, relax. Tapi sebetulnya dia marah. Ya, marah sekali. Emosional. Ya. Gitu. Ya, kita akan lihat kenapa dia emosi. Apakah dia cemburu? Sekarang aku tarik ke sini ya. Saya sudah dilihat oleh kalian. Ya. Kenapa dia emosi? Dia salah mengambil keputusan ya. Atau dia kena karmanya mungkin. Ada sebagian yang kena karmanya. Ya. Dia menjanjikan sesuatu hal yang tidak pernah dia tepatin. Dan dia selalu akan merasa marah untuk apa yang kamu lakukan ya. Ketulusan kamu itu ibaratnya di sini tuh ada ya, sebagian ini kita kayaknya pagi ini membahas tentang perasaan seseorang yang sebetulnya itu suka sama kamu, tapi dia banyak mempertimbangkan gitu, ada rasa ketakutan. Dan
secara nggak langsung itu dia tuh ngelukain hati kamu gitu ya, melukai hati kamu, menyakiti hati kamu ya, seperti itu. Yang kemudian akhirnya apa? Kamu tuh seperti kayak orang yang bukan dendam ya. Kamu tuh sudah bisa ngelepasin dia gitu loh. Sudah bisa ngelepasin dia. Tetapi dia itu selalu salah paham gitu. Menganggap kamu itu masih mengejar-ngejar dia gitu. Sebetulnya itu tidak ada ya. Dan di saat yang entah ini kemarin, entah ini kemarinnya, entah ini kemarinnya, dia marah di sini karena melihat mungkin ya, melihat kamu ya selalu mengatakan perasaan kamu ya, tentu di situ ya yang membuat dia marah. Karena dia sebetulnya suka, tetapi apa ya, bisa dibilang jual mahal ya, jual mahal. Dan dia mempertimbangkan di sini. Dia kayak ngerasa kamu tipu saat ini ya, saat ini ngerasa kayak kamu tipu. Tapi dia tetap aja santai gitu loh. Sebetulnya dia nggak santai-santai amat. Dia tetap berdoa pada Sama Kuasa, bermohon pada Sama Kuasa. Tetap dia dalam pikiran itu masih ada kamu gitu. Dan sekarang dia kena karmanya. Atau ada yang akan kena karmanya karena dia nyakitin kamu. Ya. Dengan selalu marah dengan kamu, selalu menghina kamu, selalu salah paham sama kamu di sini. Seperti itu. Ya. Kamu selalu mau apa yang dia mau gitu. Kalau kamu jadi teman ya oke, jadi saudara ya oke. Walaupun sebetulnya hati kamu tuh sangat sakit di sini. Ya. Kamu sangat sakit sekali diperlakukan seperti itu karena kamu merasa dipermainkan. Tapi kamu masih berada di sini. Ya. Nah, setiap ya, ini kamu sepertinya seseorang yang suka berbagi ya. Berbagi pengertian atau perasaan ya, atau bilangnya curhat gitu, tetapi bagi dia itu suatu amarah gitu. Artinya bagi dia itu mengundang amarah dia gitu, akhirnya dia marah di sini. Nah, kamu selalu dihina, kamu selalu dikatain yang tidak bagus. Katanya kamu yang ngejar-ngejar, ya mungkin karena dia GR ya. Mungkin ada segi banyakkan dia positif kelebihannya daripada kamu, jadi seolah-olah kamu tuh di sini bergairah sekali sama dia, bergairah apa ya? Berharap besar sama dia. Sebetulnya tidak. Sebetulnya kamu tuh sudah bisa menjalankan hidup ke depannya. Cuman ya kamu seolah ingin memberikan pelajaran pada seseorang bahwa orang ini bagaimana sih? Orang yang sombong ini bisa dibilang sombong ya. Suka emosi gitu. Kepedean gitu. Nah, sekarang dia kena karma, karena melukain kamu dan kamu memang benar-benar sudah bisa melanjutkan hidup. Ini sebagian ya. Ini aku udah lihat hari ini, entah ini energi siapa ya, ini bisa terbolak-balik. Kamu bisa move on dari dia itu sudah lama sekali mungkin, cuman ada rasa kasihan ya, ada rasa kasihan yang membuat kamu itu harus bertahan untuk dia. Kenapa? Satu, dia memang ini kita lihat ya di sini emosionalnya ya, dan ini dermawan ini. Kamu orang yang suka berbagi. Kamu pernah menjadi pasangan dia, pernah berjanji, dia sudah berjanji pada kamu sudah menerimanya dengan senang hati. Tetapi pada kemudian dia tidak bisa membuktikan apa yang menjadi janjinya itu. Is okay, kamu nggak masalah. Tetapi intinya kamu sekarang sini dia meminta kamu untuk menjadi apa ya, bisa dibilang hubungan biasa aja gitu. Tetapi kamu sosok yang berdermawan, ini dermawan ya. Makanya kamu tidak bisa meninggalkan dia karena rasa kasihan aja, walaupun kamu sebetulnya sudah dimanipulasi oleh dia. Tapi kamu merasa kasihan karena kehidupan dia yang memang benar-benar dalam keadaan kesulitan. Seperti itu. Kamu selalu support dia, selalu berikan dia bantuan, tetapi yang dia suguhkan buat kamu adalah sebuah emosi. Seolah-olah kamu itu masih mengejar. Padahal kamu mengerti posisi dia itu sebagai seseorang yang bisa dibilang membutuhkan finansial gitu. Dan kamu tidak bermaksud untuk mengejar cintanya, tapi sebatas kasihan atau teman, karena kalian sekarang kan hubungannya teman
lebih santai ya, santai, hubungan ini udah santai itu. Jadi hanya sebatas teman aja. Tetapi setiap kamu posting itu sebetulnya postingan itu tuh bukan untuk kamu, tetapi memang untuk memberikan pembelajaran kepada sahabat-sahabat semua bahwa setiap janji itu harus ditepati. Nah, tapi sosok yang kamu tanyakan ini selalu salah paham dan timbulnya emosi dan marah-marah. Ya, seperti itu. Toh, kalaupun sebenarnya segini nih, ini perasaan kamu. Sekalipun kamu ditinggalkan pun kamu tidak akan menangis, karena kamu tuh sini tuh cuma timbul kasihan aja dan berteman aja, seperti itu. Jadi kayak membantu aja, tetapi saat ini dia kena karmanya. Di saat kamu sudah mempunyai yang baru, karena di sini ada berbagi. Kamu sangat disayang orang banyak ya, sangat disenangi orang banyak. Bahkan kaum lawan jenis pun tertarik sama kamu. Tapi seseorang ini labil ya. Labil karena merasa di postingan itu adalah dia gitu loh. Dia merasa kamu kekang ya. Karena panggilan di postingan kamu itu yang dulu adalah buat manggil dia gitu loh. Panggilan sayang buat dia gitu. Nah, kemudian dia labil. Dia selalu salah paham sama kamu. Salah paham. Termasuk hari ini. Saat ini dia merasa labil dan merasa terbelenggu. Seperti itu. Setiap mengingat kamu. Ternyata kamu sudah bisa move on. Move on itu melanjutkan hidup ke depan tanpa dia gitu ya. Tapi setiap melihat postingan kamu, dia akan selalu emosi dan marah. Dan saat ini dia sudah menyadari ya bahwa kamu sebetulnya ternyata ada yang lain. Ya. Itu. Ternyata dia mengerti saat ini bahwa kamu itu sebetulnya tidak suka, maksudnya dalam konteks cinta ya, tetapi hanya kasihan sebagai mantan kamu dan sebagai orang yang pernah bersama kamu dan melihat kehidupan dia yang begitu. Jadi intinya kamu dalam keadaan kesulitan. Kamu pun sudah mulai bisa healing di sini ya, untuk melakukan sebuah perubahan ke depan ya. Ini buat orang yang kamu tuju, semoga bisa mengerti ya. Ini adalah wakilan daripada perasaan kamu dan perasaan dia saat ini labil. Di sini nggak tahu kenapa Vanessa menjelaskan seperti ini. Dia labil, dia merasa terbelenggu dengan kata-katanya sendiri karena pernah bilang ke kamu nggak suka sama kamu, nggak senang sama kamu, dan saat ini dia kena karmanya karena ternyata kamu itu sedikit demi sedikit udah bisa move on dari dia, bisa meninggalkan dia sebetulnya ya. Bahkan ini sebagian sudah ada yang punya pasangan dan sudah mulai merambah berjalan untuk menjalin hubungan baru seperti itu. Jadi perasaan dia gimana, Des? Labil. Ini buat kamu yang ada di ranah ini ya. Ini untuk setiap hubungan ya, untuk semua hubungan. Buat single parent atau suami istri berdiri dengan single parent seperti itu Pak. Couple berdiri dengan single parent. Dia labil. Dia terbelenggu sekarang. Ternyata orang masa lalunya itu salah ya. Dia overthinking sama kamu. Dia salah paham sama kamu. Karena sebetulnya orang masa lalu dia ya, kamu ya, maksudnya kamu sudah bisa walaupun berat tapi kamu bisa meninggalkan dia, bisa melanjutkan hidup baru di sini, bisa move on gitu ya. Perasaannya labil saat ini. Kalau ini resonate ini berarti ini adalah energi kalian. Tapi kalau tidak resonate, ambillah manfaatnya. Jadi intinya begini, jangan salah paham. Setiap postingan jangan ditelan mentah-mentah, jangan menuduh orang yang memasang postingan itu seolah-olah ngejudge kamu atau ngejar kamu ya. Nggak ada postingan itu yang ada, memang sebagian yang postingan itu memang curahan hati, tapi di sini terjadi kesalahpahaman karena postingan. Jadi untuk pembelajaran kalian, kalau tidak resonate, hati-hati dalam menyikapi postingan orang ya, jangan langsung dikebiau ya, langsung mengambil kesimpulan sendiri, tapi perlu ditelusuri seperti itu ya. Oke. Jadi dia labil ya, hari ini labil karena ternyata kamu sudah bisa move on atau mendekati move on ya. Atau begini, kamu berusaha move on, atau ada sebagian yang memang
sebetulnya tidak cinta lagi, cuman kasihan aja, ada perasaan kasihan, dan tetapi timbul di postingan adalah membuat dia marah seperti itu, ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pesan buat yang menemukan video ini. Orang ketiga, ya. Ini kamu mempunyai orang ketiga. Ini bisa Vespa saya, bisa terbolak-balik. Selain dia, ada yang lain di hati kamu, seperti itu. Jadi dia labil gitu, dia salah paham, dia kayak ngerasa keputusannya itu salah gitu. Dia kayak ya dibilang nyesel ya enggak, karena dia terburu-buru mengambil kesimpulan dalam postingan atau dalam memaknai apa itu yang disebut keadaan gitu. Ada ya orang yang baper, ada ya orang yang kegeeran gitu. Ini namanya orang kegeeran. Ya, intinya kena batunya. Ini kena batunya. Kasih sayang itu tidak harus cinta kan. Kasih sayang itu diajarkan oleh agama, dimanapun bentuk agama, dimanapun agama itu akan mengajarkan namanya sebuah kasih sayang. Jangan salah makanya buat kalian semuanya. Orang yang membalas chat itu bukan berarti cinta. Orang yang selalu memperhatikan kamu belum berarti cinta. Mungkin bisa jadi kasihan, mungkin bisa jadi ya memang kasihan seperti itu, atau memang karena cinta kasih atau kasih sayang, bukan cinta kasih. Kasih sayang itu memang diajarkan dalam setiap agama, yaitu menjalin sebuah kebersamaan, silaturahmi, atau saling memperhatikan satu sama lain, tidak tanda kutip positif ya. Allah selalu menyertaimu. Ya, Allah selalu bersama kamu. Ya. Untuk membangunkan orang yang tidur itu terlalu sulit. Ya enggak. Laporan. Ada C, ada inisial C. Energi yang tertarik inisial C. Dia punya pilihan lain. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu, bisa ini energi kamu, bisa energi dia. Tapi kita bicara tentang dia yang salah paham terhadap kamu. Dan ini kamu juga ada orang ketiga. Ya. Seperti itu. Ada yang memang kamu memang sudah ada orang ketiga, entah suami, entah tunangan, entah pacar, seperti itu. Dan dia pun punya pilihan lain juga. Sama-sama kan. Kenapa mesti marah, ya kan? Kenapa mesti marah seperti itu? Kadang-kadang postingan itu membuat orang itu marah yang nggak ngerti karena dia menilai atau menyikapin postingan orang itu dengan penilaian dia sendiri seperti itu. Ya, ini bisa kamu yang salah paham, tapi bisa dia yang salah paham. Intinya ini bisa terbolak-balik ya. Letakkan energi kamu karena ini ada general reading. Kalau pengen resonate, ambil personal reading ya. Oke, sahabat semua, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Yang penting ambil aja sebagai pembelajaran. Ya, kalau memang kamu ada di ranah ini, boleh jadikan antisipasi atau motivasi. Atau kalau tidak resonate, jadikan ini ambil hikmahnya ya, dan jadikan hiburan, ya kan? Oke. Segala sesuatu tidak ada yang lurus, kita hanya manusia biasa, ya kan? Tidak ada yang serba kebetulan, sebetulnya kamu dipertemukan dengan dia juga. Tapi tidak ada yang serba kebetulan kalau kamu mengambil sebuah keputusan atau pengertian sendiri. Menurut Gundes itu ya. Ini bisa energi kalian, bisa energi dia. Letakkan energi di tempatnya. Dan jangan hanya menonton, kalau bisa jangan satu kali agar tidak gagal paham ya. Oke. Tetap optimis, tetap berjuang ya untuk kebenaran, tetap jadikan dirimu orang baik, karena menjadi orang baik itu sangat disayang Tuhan, sangat disayang Allah ya. Walaupun Allah itu penyayang ya, tapi lebih sayang banget sama orang yang menurut daripada peraturan Allah gitu. Oke, ada kesalahan dan milik Yudus Mendes tengah tidak jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi